Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ke pertemuan kedua ya. Harusnya di pertemuan ketiga, tapi karena kemarin hari Jumat kemarin Idul Adha, jadi kita sempat libur dulu ya, kita break nggak apa-apa ya, kita teruskan. Yang dapat disampaikan adalah kopling, yaitu pengertian, syarat kopling, dan komponen-komponen pada kopling. Untuk pertemuan ketiga ini Bapak pengen menjelaskan cara kerja kopling secara umum di kopling mobil ya. Oke, kita mulai. Sebenarnya kopling itu prinsip kerjanya adalah gesekan. Jadi dua benda kerja, dua buah benda plat yang bergesek dan saling berputar. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain ya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Di sini ada dua buah benda. Ini disebut poros input, poros output ya. Oke, ketika poros input ini berputar ya dan poros output ini ditempelkan, maka akan saling bergesekan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Maka poros outputnya itu juga ikut berputar. Itu prinsip dasar dari kopling. Nah, sekarang kita ada tiga bagian, tiga plat. Ini misalnya A, B, C ya. Terus kita jadikan satu. Kita jadikan satu kesatuan. Nah, maka apa yang terjadi ketika poros input di sini berputar, maka poros outputnya juga ikut berputar dengan catatan mereka saling menekan, saling bertempelan. Ya, kita perhatikan. Maka otomatis akan berputar. Apabila saling yang di B ini kita renggangkan, maka di poros outputnya ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan lagi animasi daripada kopling secara utuh, secara keseluruhan ya. Jadi plat kopling mobil pada umumnya adalah seperti ini. Oke, kita buka satu-satu bagian-bagiannya. Oke, yang ini adalah flywheel. Flywheel adalah sebuah benda lingkaran ya, yang bergerigi, yang ditempelkan langsung dengan crankshaft atau poros engkol. Ini adalah plat kopling. Ya, plat kopling terkenalnya dengan kampas kopling. Ya, di plat kopling ini ada bagian-bagian, ada hub clutch ya, reverse, paku keling. Nanti akan kita pelajari berikutnya di insya Allah di prakteknya. Oke. Terus ini plat penekan ya. Plat penekan ini terhubung dengan poros transmisi. Oke. Oke, Anda perhatikan. Ini plat penekan, jadi fungsinya untuk menekan daripada plat koplingnya. Itu kita jadikan satu ya, mereka saling menekan. Jadi ini yang pertama adalah flywheel, terus plat kopling, plat penekan, dan yang ini adalah pegas diafragma ya, pegas diafragma, dimana cara kerjanya apabila dia mendapat dorongan di bagian tengah, dia akan malah keluar ya. Anda asumsikan seperti tutup pada Tupperware gitu ya, ditekan itu malah keluar. Terus ini clutch cover clutch atau rumah koplingnya, kita murbaut jadi satu kesatuan. Oke, terus ini ada bearing ya, ini ada bearing. Oke, yang akan menekan daripada pegas diafragmanya. Oke, jadi pegas diafragma sebagai pengungkit elastis ya, pengungkit elastik yang akan mengungkit daripada plat penekan. Jadi ketika bergerak maju ya, pegas diafragma maju, maka plat penekannya maka bergerak mundur. Ya, di sini ada pivot sebagai tumpuan ungkit ya, sebagai tumpuan ungkit sehingga memperoleh kekuatan yang besar ketika diadakan mengalami gaya tekan. Jadi flywheel, plat kopling, plat menekan itu ketika saling berhubungan itu seperti ini ya. Jadi ini pedal posisi pedal kopling ketika tidak ditekan. Jadi satu sama lain saling berhubungan ya. Saling berhubungan satu sama lain, ikut berputar. Oke. Flywheel, plat kopling, plat penekan saling renggang. Ketika pedal kopling ditekan, maka akan saling renggang. Jadi tenaga putar dari crankshaft akan terputus ke transmisi karena tidak saling berhubungan. Nah, ketika pedal koplingnya dilepas lagi, maka akan saling berhubungan lagi. Nah, ini ilustrasinya kalau dari dua dimensinya seperti ini. Flywheel, plat kopling, ini ya, bearingnya.
ketika mendapatkan penekanan seperti itu. Sekarang kinerja daripada master silinder ya, dari pedal koplingnya. Ketika pedal kopling ditekan, di sini ada gaya fluida, master silinder atas, ini silinder bawah, ini pipa tekanan baku, di mana fluida yaitu zat cair berupa oli akan mengalir dan akan mendorong release bearing ya. Di sini release fork. Release fork ini akan mendorong release bearing. Release bearing akan menekan diafragma akan menekan plat penekan akan mengungkit daripada kopling. Oke, sampai di sini aja. Selalu jaga kesehatan. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.